Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ferry Channel, rahimakumullah. Teman-temanku seiman, dimanapun antum berada, yang senantiasa mendengar kisah-kisah sejarah Islam di Ferry Channel, semoga antum semua selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jal dan mendapat manfaat dari video yang kita hadirkan. Amin Allahumma amin. Pembahasan di video kali ini teman-teman, kita akan membahas tentang kisah kaum Ad dan seorang raja yang sangat sombong sekali. Ketika raja ini diseru seorang nabi untuk mentauhidkan Allah, kemudian dia mengatakan bahwa apa balasannya yang aku dapatkan jika aku mentauhidkan Allah? Maka nabi tersebut mengatakan balasannya adalah surga. Maka tiba-tiba raja ini mengatakan, aku pun bisa membuat surga seperti yang Allah janjikan kepada kalian. Akhirnya karena sombongnya raja, betul-betul dia membuat surga di dunia yang katanya mirip dengan surga yang ada di akhirat. Baik, bagaimana kisah kaum Ad ini? Dan siapa raja yang sombong ini? Kemudian hidup di zaman siapa kaum Ad ini? Lalu nabi siapa yang diutus kepada mereka? Apakah kemudian mereka menerima dakwah nabi tersebut ataukah menolaknya? Lalu azab apa yang akan Allah timpakan kepada mereka? Inilah yang akan kita bahas di video kali ini tentang kisah kaum Ad dan raja sombong yang membuat surga di dunia sebagai surga tandingan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di atas langit. Teman-temanku seiman, berbicara tentang kaum Ad. Kaum Ad itu artinya turunan daripada Ad, Ibn Iram, Ibn Aus, Ibn Sam, Ibn Nuh alaihi salam. Dan Al-Quran banyak menyebutkan tentang kaum Ad ini, karena tidak lepas daripada seorang sosok nabi yang pertama kali dari nabi-nabi Arab yang kita kenal dengan Nabiullah Hud alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Fajr, Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama zatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Tidakkah engkau wahai Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu kepada penduduk Iram, ibu kota kaum Ad, yang mempunyai bangunan-bangunan yang sangat tinggi yang belum pernah dibangun di satu kota manapun di dunia ini. Dari sini terjadi khilaf para ulama ketika para ulama membahas tentang Iram. Iram ini apa? Apakah Iram ini sebuah kabilah? Ataukah Iram ini sebuah kota? Pendapat Al-Imam Al-Muqatil, seorang ahli tafsir, mengatakan bahwa Iram itu artinya annaha qabilatun min qaumi Adin. Dia adalah sebuah kabilah dari kaum Ad. Tetapi Al-Imam Al-Mujahid mengatakan bahwa innaha ismul jannah allati banaha Saddad ibnu Adin, bahwa Iram itu sebuah sorga, sebuah kota yang sangat indah yang dibangun oleh seorang raja yang namanya Shaddad, putra daripada Ad. Teman-temanku seiman, dari sini kita jumpa dengan nama raja tersebut, yaitu Shaddad ibnu Ad, salah seorang raja dari raja-raja Arab dari kaum Ad Al-Baidah. Disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, diantaranya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, ketika menjelaskan tentang tafsir surat Al-Fajr ayat 6-8. Kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala bahwa Iram zatil imad, Iram ini sebuah kota dibangun oleh Shaddad ibn Ad. Shaddad putra daripada Ad. Dia ini seorang raja yang sangat bengis sekali, kejam. Bahkan dikisahkan Shaddad ibn Ad ini ditakuti oleh raja-raja baik barat ataupun timur. Jadi kekuasaannya Shaddad ibn Ad ini adalah kekuasaan yang hampir menyeluruh, sama dengan Zulkarnain, Bukhtun Nasr, Nabiullah Sulaiman alaihissalam, ataupun juga Namrud. Jadi teman-teman, Shaddad ibn Ad ini dia bisa menaklukkan seluruh kerajaan-kerajaan baik yang mengarah ke timur maupun ke barat, sehingga namanya ditakuti. Karena kita tahu bahwa di kisah Nabi Hud yang pernah kita bahas, kaum Ad ini memiliki postur-postur yang sangat tinggi-tinggi sekali. Ada yang mengatakan tinggi badan kaum Ad itu 20-30 meter dan memiliki badan yang kekar dan kuat-kuat. Ngeri enggak tuh? Sehingga Shaddad ibn Ad ini mampu mengalahkan negara-negara yang mengarah ke timur maupun ke barat, ke selatan ataupun ke utara, sehingga dia menjadi raja yang sangat ditakuti. Lah ketika itu diutus kepada Shaddad ibn Ad ini seorang nabi, Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi Hud menyuruhkan kepada Ad untuk beriman. Kemudian Shaddad ibn Ad ini mengatakan kepada Nabi Hud, kalau saya beriman kepadamu wahai Hud, apa imbalannya? Maka kata Nabi Hud alaihissalam,
engkau akan mendapatkan surga Aden yang Allah telah janjikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Oh, tiba-tiba mendengar itu, Syaddad ini mengatakan, kalau surga, aku juga bisa membuat surga yang sama seperti surga Aden yang Allah janjikan kepada kalian. Kita lihat bagaimana sombongnya Syaddad ibn Ad ini. Kemudian setelah itu, akhirnya dia pun menyurati seluruh raja-raja dan negara-negara taklukannya untuk menyerahkan emas-emas mereka, perak-perak mereka, mutiara-mutiara mereka, perhiasan-perhiasan mereka, dan dia pun membangun surga di dunia dengan sangat megah bangunannya. Sampai-sampai dijelaskan dia membangun surga itu selama salasu mi'ati sana. 300 tahun dia membuat kota yang berbentuk surga itu. Sementara usianya Syaddad 900 tahun. Maklum ya, usia orang dulu emang panjang-panjang. Jadi teman-teman, Syaddad membuat semacam kota yang sangat indah, megah, kononnya mirip surga Aden yang Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman, di mana istananya terbuat dari emas dan perak, kemudian juga mutiara-mutiara, kemudian juga ditanami pohon-pohon pilihan yang indah, kemudian air yang mengalir dengan sangat indahnya, dan istana itu menjadi perbincangan dunia pada waktu itu. Itulah yang disebut dengan Iram. Iram adalah sebuah surga, sebuah kota yang sangat indah menandingi surga Tuhan di atas langit. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lam yukhlaq misluha fil bilad, yang tidak pernah diciptakan sebelum dan sesudahnya. Hanya orang-orang Ad saja yang mampu menciptakan kota seindah itu, yang kononnya, kata Syaddad ibn Ad, mirip dengan surga Aden. Ini surga menurut Syaddad. Dia tidak mau beriman kepada Nabi Hud, justru menentang Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, aku pun bisa membuat surga yang sama seperti surga Aden. Nauzubillah, inilah orang yang congkak dan sombong. Teman-temanku seiman, makanya kemudian apa yang terjadi karena kesombongannya Syaddad ibn Ad ini? Maka Allah mengutus soihatan minas sama, sebuah teriakan dari langit, maka satu kota Allah binasakan. Satu kali teriakan Allah habiskan mereka semua. Lah ketika itu Syaddad tidak sempat masuk. Ketika itu kota dihancurkan oleh Allah, dihabiskan oleh Allah, sehingga kota yang sangat indah yang dibicarakan dunia tiba-tiba menjadi padang pasir. Tidak ada satupun yang tersisa dari kota itu kecuali dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Lah Syaddad ini belum masuk ke kota itu. Artinya Syaddad dan orang yang bersamanya tidak terkena azab. Di cerita lain, Syaddad ini begitu menuju kota Iram, kota bagi surga di langit itu, ia mengumpulkan dayang-dayangnya dengan dandanan-dandanan yang cantik, agar bagai bidadari mereka semua berjalan menuju kota Iram. Namun ketika sampai di depan gerbang kota Iram, Allah utus malaikat, dan dengan satu kali jeritan dari langit Allah binasakan mereka semua. Allah habisi tak tersisa. Mereka semua tak sempat menikmati kota indah Iram yang mereka ciptakan bagai surga. Inilah kisah hancurnya kota Iram, tandingan surga Allah di langit. Makanya diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Fajr, Iramazatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Ini satu pendapat teman-teman. Akan tetapi Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, beliau membantah tentang kisah ini, bahwa kisah tentang Syaddad ibn Ad ini adalah kisah yang sangat batil, yang berasal dari kisah-kisah Israiliyat, artinya lebih dekat kepada khurafat dibandingkan kepada hakikat. Sehingga pendapat yang kuat yang dimaksud Iramazatil imad, Iram di sini artinya kabilah yang Allah Subhanahu wa taala telah hancurkan, binasakan, dan mereka adalah orang Arab yang disebut Al-Arabu Al-Baidah, yang sudah punah, yang tidak ada lagi di muka bumi, sudah Allah habiskan. Teman-temanku seiman, kita akan urutkan ceritanya secara singkat. Ketika Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang tidak banyak yang ada di kapalnya, maka Nuh alaihissalatu wassalam diselamatkan di sebuah bukit yang disebut dengan Judih di Irak. Jadi bukit Judih letaknya di Irak. Maka setelah kemudian Nuh alaihissalatu wassalam kemudian meninggal dunia, kemudian mulailah anak turunannya mulai beranak pinak. Kemudian berkembang manusia sedikit demi sedikit. Akhirnya kemudian mereka pun semakin banyak dan menempati beberapa negeri. Dan mereka masih mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya ada dari kabilah turunannya Nuh alaihissalatu wassalam yang disebut dengan kabilah Ad atau kaum Ad. Makanya Ad, saya katakan dari awal, Ad itu putra dari Iram, dan Iram putra daripada Aus, dan Aus putra daripada Sam, dan Sam putra daripada Nuh alaihi salatu wassalam.
artinya sudah melewati beberapa generasi. Maka kaum Ad inilah yang pertama kali melakukan kesyirikan. Dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam, kaum Ad inilah yang pertama menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketika itu mereka memiliki beberapa patung yang disembah. Ada 3 patung yang diagungkan oleh kaum Ad. Yang pertama patung namanya Syad, kemudian patung yang kedua namanya Somud, kemudian yang ketiga namanya Har. Jadi 3 patung yang sangat diagungkan, Syad, Somud, dan Har. Itu nama-nama patung yang disembah oleh kaum Ad pada waktu itu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat kepada mereka berupa kekuatan fisik yang luar biasa sehingga mampu mengalahkan kaum-kaum di luar kabilahnya. Jadi Allah jadikan kabilah kaum Ad ini dengan tinggi postur badannya, kaum raksasa, kemudian juga kuat-kuat orangnya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan nikmat yang luar biasa kepada mereka. Allah utus Nabi Hud kepada mereka. Nabi Hud menyerukan agar mereka beriman. Sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kalian kufur. Terus Nabi Hud berdakwah kepada mereka. Artinya Nabiullah Hud alaihissalatu wassalam diutus kepada mereka itu sebuah nikmat. Karena bagaimanapun teman-teman, ketika sebuah kaum rusak, kemudian diutus orang-orang soleh untuk memperbaiki, maka kehadiran orang-orang soleh itu nikmat yang sangat besar. Yukhrijuhum minaz-zulumati ilan nur, bisa mengeluarkan mereka dari kegelapan mereka kepada cahaya. Tapi mereka kaum Ad tidak pernah bersyukur dengan kehadiran Nabiullah Hud alaihissalatu wassalam. Bahkan semakin hari semakin congkak dan sombong. Wa qalu man asyaddu minna quwwah, mereka mengatakan siapa yang lebih kuat dari kami, katanya. Maka Allah menjawab, awalam yarau annallaha allazi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah. Mereka tidak melihat bahwa Allah pernah menciptakan orang-orang yang lebih dulu yang jauh lebih kuat dibandingkan mereka. Teman-temanku seiman, intinya bahwa Nabi Hud alaihissalatu wassalam senantiasa mengingatkan mereka. Akhirnya Nabi Hud mengatakan bahwa aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan. Lihat bagaimana Nabi Hud alaihissalatu wassalam sangat amat berani sekali mendakwahkan kaum Ad ini, kaum raksasa. Perlu teman-teman ketahui, karena di antara mukjizat Nabi Hud itu, dia tidak bisa disakiti. Padahal jelas kaum Ad kan kuat-kuat tuh, kekar-kekar, dan bisa mengalahkan negeri-negeri dengan sangat mudahnya, sehingga ditakuti dengan negeri-negeri yang lainnya. Tapi mereka tidak bisa menyakiti dan menyentuh Nabi Hud alaihissalatu wassalam. Lihat bagaimana Nabi Hud dengan beraninya mengatakan, min dunihi fakiduni jami'an summa la tunzirun. Dengan yang lain, sebab itu jalankanlah semua tipu daya kalian untukku dan jangan kamu tunda lagi. Silahkan kamu mau berbuat apa kepadaku, kata Nabi Hud alaihissalatu wassalam. Karena Nabiullah Hud alaihissalatu wassalam punya kunci. Kenapa dia tidak takut dan berani sekali kepada kaum Ad ini? Dia mengatakan, inni tawakkaltu ala Allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhizum binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Karena sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Tidak satu pun makhluk yang bernyawa melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya. Sungguh Tuhanku di jalan yang lurus. Fa in tawallau, maka jika kalian berpaling, faqad ablagtukum ma ursiltu bihi ilaikum, maka sungguh aku telah menyampaikan kepada kalian apa yang telah menjadi tugasku seorang rasul. Wa yastakhlufu rabbi qauman ghairakum, boleh jadi Tuhanku menggantikan kalian dengan kaum yang lain. Wa tadurruna syai'an inna rabbi ala kulli syai'in hafiz, sedangkan kamu tidak dapat memudaratkan Allah sedikit pun. Sesungguhnya Tuhanku maha memelihara atas sesuatu. Di sini Hud alaihissalam mulai mengancam. Ketika kaum Ad tidak mau beriman kepada Hud alaihissalatu wassalam, itulah Hud alaihissalatu wassalam keberaniannya luar biasa menghadapi kaumnya, kaum raksasa Ad. Teman-temanku seiman, ketika mereka semakin jauh dari syariat Hud alaihissalatu wassalam, akhirnya Allah binasakan kaum Ad. Pernah saya ceritakan di kisah Nabi Hud, boleh teman-teman lihat lagi videonya. Itu lengkap sekali kisah Nabi Hud dari awal hingga diazabnya kaum Ad. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang masalah azab bagi kaum Ad ini, fa arsalna alaihim rihan sorsor, maka kami tiupkan angin ataupun awan yang sangat bergemuruh kepada mereka.
fi ayyamin nahisatin linuziqahum azabal khizyi fil hayatid dunya, dalam beberapa hari yang sangat nahas, karena kami ingin mereka merasakan siksaan yang menghinakan dalam kehidupan dunia. Makanya Allah mengatakan wa amma adun fa uhliku birihin sorsorin atiyah. Adapun kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin sekali. Bayangkan, tiba-tiba kemudian datang angin yang sangat kencang. Saking kencangnya angin ini bisa melepaskan kepala dari badannya. Kemudian orang-orang yang congkak diterbangkan oleh Allah ke langit sampai Allah mengatakan sakharaha alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayyamin husuman. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari. Terus menerus, bayangkan, 7 malam 8 hari angin itu berhembus dengan sangat kencang, melepaskan kepala-kepala mereka dari badannya, mengangkat badan-badan mereka ke langit, dan orang-orang yang sombong diangkat ke langit sehingga berputar-putar terus di langit selama 7 malam 8 hari. Jasad-jasad itu melayang di atas langit. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan fatarul qawma fiha sur'a ka'annahum ajazu naqlin khawiyah. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mereka mati bergelimpangan seperti tunggul-tunggul ataupun batang-batang kurma yang telah kosong ataupun lapuh. Teman-teman bisa bayangkan kalau misalnya ada tunggul ataupun batang pohon kurma yang jatuh dalam posisi berdiri dari ketinggian kemudian dihantam ke bumi, apa yang terjadi? Pasti akan menancap di bumi itu. Maka itulah yang terjadi dengan kaum Ad. Karena kaum Ad ini kan besar-besar, berat. Sekali lagi para ulama mengatakan paling rendah mereka itu 20 meter. Ada yang mengatakan 30 meter, sama dengan Nabi Adam alaihissalam. Sehingga kalau jatuh dari atas itu, kemudian jatuh ke bumi sampai nancap di bumi itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala istilahkan ka'annahum ajazu naqlin. Mereka seperti tunggul-tunggul kurma yang dilempar dari ketinggian. Maka Allah mengatakan fahal tarolahum mim baqiyah. Maka adakah kau lihat seorang yang masih tersisa di antara mereka? Sudah dihabiskan Allah, tidak ada sama sekali, semua dibinasakan. Maka teman-temanku seiman, begitulah Allah kirimkan kepada mereka sebuah azab yang sangat mengerikan. Azab bagi kaum Ad yang menjadi pelajaran bagi kaum-kaum setelahnya. Dan menurut pendapat yang kuat, wallahu a'lam, tempat kaum Ad ini letaknya di antara Hadramaut dan Oman, di daerah namanya Sihir. Disitulah letak kota Iram. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutnya sebagai Al-Ahqaf. Mereka adalah kaum Ahqaf. Ahqaf yang artinya gunung-gunung pasir yang menyebar di mana-mana. Makanya ada surah yang namanya Al-Ahqaf. Dan itu hanya ada di Yaman, di sebuah negeri yang disebut Ahqaf, pegunungan padang pasir dan banyak puing-puing ataupun bekas kaum Ad. Sehingga orang-orang Arab di zaman Rasulullah SAW apabila diingatkan kaum Ad, maka mereka langsung ketakutan. Oleh karena itulah dahsyatnya azab bagi kaum Ad yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka. Semoga video ini bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.